anu kabeh kuat ka itu berarti Allah Akbar. Video euy. Nah, udah kita. Terjadi lagi susulan sekarang. Pas apa ur? Jadi ke mana katanya ya? Bawa. Laporkan kondisi terkini untuk akses jalan menuju Gunung Waru Begod. Ini sebelumnya masih aman-aman saja, tapi sekarang sudah tidak bisa dilalui sama sekali oleh baik pemotor atau mobil, dan pejalan kaki pun dihimbau tidak melewati jalur ini karena ini sudah retakannya sudah sangat parah sekali. Dan ini yang pada malam minggu ini hanya 40 cm untuk keretakannya di area sini. Nah sekarang ini sudah hampir semeter 70 ya, hampir semeter 70 posisinya sudah tidak bisa lagi, sudah hancur posisi jalan. Itu saja untuk laporan terkininya, dan kepada warga masyarakat dimohon untuk berhati-hati di sekitaran Kampung Begod yang berbatasan dengan Kampung Gunung Waru. Saya jadi Pinocchio itu jadi kesorokan namanya. Jadi hancur pisan. Itu macam ricik macam itu robah, saya robah kan makan rumahnya beda dong. Kondisi jalan hancur besar. Perubahan penting. Jalan jadi sekiuk. Jadi itu ke kantor gue. Aku tahu lah dia tah, ini dulu tah.
weh. Pagi hari ini tepat jam 9 menit langsung bencana alam pergeseran tanah di Kampung Gunung Waru RT 02 RW 04 bersama tim BPBD Cianjur dan Pak Kades. Ini berada di lokasi titik pergeseran tanah di RT 02 04 Kampung Gunung Waru. Mungkin saya tanya dulu ke Bapak Ibu, apakah dulu pernah terjadi di lokasi itu, sekitar lokasi itu? Pernah, tapi pernah itu. Ya, artinya memang daerah tersebut memang dulunya pernah terjadi. Kalau melihat dari sebaran penampakan kronologi itu pernah terjadi di daerah tersebut. Cuma kemudian saat ini bergerak lagi. Nah, artinya bahwa memang lokal gerak pelan terus itu. Kalau di bawah kan ke bawah sawah itu pasti kayak cadas lempung gitu kan bantuannya. Nah, itu kan yang menyebabkan dia kalau basah itu dia lembek sekali. Nah, kalau rumah-rumah panggung biasanya nggak apa-apa kan? Iya. Cuma bawahnya ada retakan besar atau lubang besar. Sampai ayam kemarin saya lihat ayam masuk ke 4 meter nggak bisa keluar dari lokasi itu kan. Artinya sebaiknya sih direlokasi. Ya kalau lihat airnya kan itu muncul. Nah itu sebaiknya untuk mata air genangan-genangan itu dilancarkan. Dan kelihatannya dulu ada saluran irigasi lama yang melintas di saluran irigasi yang udah mati, tapi dulu saluran irigasi yang melintas di kampung tersebut. Nah, itu arah alirannya pada ke situ semua, jadi makanya air di situ tinggi banget. Baiknya ya dilancarkan semua. Saya Kepala BNPB hari ini atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto melihat langsung terjadinya bencana
tanah bergerak dan longsor di Kabupaten Cianjur. Meskipun bencananya ini sangat banyak ya di Indonesia, untuk Jawa Barat sendiri tercatat ada banjir di Kabupaten Bandung, di Dayakolot, Balenda, hari ini juga ada di Kerawang, ya, longsor di Sukabumi. Ini tempatnya cukup jauh, ini Cianjur Selatan, tapi tidak ada alasan. Bahwa Presiden selalu menekankan bahwa untuk kepentingan rakyat, jarak itu bukan suatu pertimbangan. Sehingga hari ini kami langsung melihat dan berdialog dengan para masyarakat terdampak. Tadi dari hasil dialog dan hasil peninjauan di lapangan, tentu saja rumah-rumah yang rusak akibat tanahnya bergerak ini sudah tidak bisa diselamatkan karena rusak parah. Ini masih didata, yang jelas ada puluhan rumah yang tidak bisa lagi diselamatkan atau masyarakatnya tinggal di situ. Pengungsi cukup banyak dari masyarakat yang rusak, ya ada sekitar 80 pengungsi. Mereka sudah beberapa hari tinggal di pengungsian. Ini cuacanya sangat dingin, musim hujan. Mereka tidak mungkin bisa tinggal di tenda-tenda, ya, sehingga mereka disiapkan di tempat-tempat pengungsian terpusat dan ada yang ditampung oleh saudara dan tetangganya. Nah, langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ya di sini ada saya, kepala BNPB, ada pemerintah provinsi, diwakili oleh Kalaksa BPD provinsi, ada pemerintah kabupaten, Prokopimda, ada Bapak Sekda Kabupaten Cianjur, ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, ada juga Kalaksa BPD Kabupaten Cianjur, ada Bapak Camat, di tingkat desa ada para kepala desa, lengkap. Semuanya sepakat kita bersatu padu untuk menangani masalah bencana ini. Jadi yang rusak itu harus direlokasi. Alhamdulillah dari kepala desa sudah menyiapkan tanah relokasi, sehingga mungkin kalau pendatanya cepat, saya pikir karena ini tidak terlalu banyak dan tadi sudah kita sepakat untuk lebih cepat, segera mereka akan direlokasi. Sambil menunggu rumahnya jadi, ada dua opsi tadi kita sampaikan. Yang pertama adalah dibangun hunian sementara atau diberikan dana tunggu hunian. Jadi mereka menumpang ke tempat sanak saudara tetangga, diberi dana tunggu hunian 500.000 kali 6 bulan, 3 juta per kakak. Tetapi ada juga dibangunkan hunian sementara. Nah, karena sifatnya ini tersebar dan kecil, saya sudah minta bantuan kepada Komandan Kodim yang mengerahkan personilnya dengan Kapolres dan dengan Kapolres untuk membangun baik hunian sementara maupun hunian tetap. Bisa ya, kita laksanakan. Sekarang kalau rekan-rekan media sekalian tahu yang relokasi dan huntara di Flores Timur itu semuanya dilakukan oleh TNI untuk huntara, kemudian untuk huntapnya oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Tetapi karena ini hanya beberapa puluh, nanti kita bangunkan TNI dan pihak ketiga. Bisa seperti contoh waktu kita membangun huntap di Kabupaten Bogor. Kita sudah punya mekanisme, begitu daerah minta bantuan pusat, caranya adalah menetapkan status darurat. Dan pemerintah Kabupaten Cianjur dengan bencana ini sudah menetapkan status tanggap darurat 14 hari, sehingga kami tidak ragu-ragu datang. Tentu saja BNPB datang tidak hanya membawa nasihat, ya, tapi bawa bantuan selama tanggap darurat. Kebutuhan logistik dasarnya betul-betul kita pastikan terpenuhi. Sudah ada dapur umum dari Kodim dan dari Kementerian Sosial. Ya, nanti kekurangannya terkait logistik tentu saja kita akan penuhi, ya, berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Nah, tanggap darurat 14 hari. Itu tadi yang saya katakan, bahwa untuk setelah tanggap darurat itu kan para pengungsi nggak mungkin tinggal terus. Nah, ini tinggal baik di huntara maupun dengan mekanisme dana tunggu hunian. Untuk yang rusak
karena direlokasi semuanya full dibangun oleh pemerintah pusat dalam bentuk rumah. Jadi masyarakat diberikan rumah, cuma karena ini sifatnya tidak dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ini kita untuk relokasinya tidak juga harus satu hamparan, bisa terpecah-pecah tergantung ketersediaan tanah. Dan kita buka opsi bagi kakak yang mendapatkan rumah itu, dia bisa mengembangkan sendiri dan bisa relokasi mandiri. Jadi misalnya kakak itu yang rumahnya rusak, dia bilang saya mau dibangunkannya di sana. Kebetulan saya punya tanah, boleh. Ya. Stimulan dari pemerintah pusat 60 juta, sama dengan rusak berat. Nah, nanti kalau yang korban punya tambahan silakan, gitu. Ya nanti dibagi-bagi semuanya, kekurangannya nanti didata. Insya Allah selama kebutuhan ini kita penuhi. Ya, makasih ya Ibu ya. Ngomong. Ya. Nanti Pak Agus siapa Pak? Kita dan rem. Jadi semuanya di bawah BNPB. Sehingga anak-anak itu ada. Siap. Ya, dari Pak Deputi ini memimpin Bapak. Supaya lebih lengkap lagi, nanti kalau ke saya mungkin ragu-ragu, jadi siap nanti saya mana. Siap. Anak buah. Ya. Masak juga kalau misalnya BBD kurang-kurang apa, kurang apa, ya.